Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Deno Ferdian Putra dengan NIM 23108620040. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan budaya. Nah, perubahan budaya merujuk pada transformasi dalam nilai, norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial suatu masyarakat atau kelompok budaya. Nah, perubahan ini dapat meliputi perubahan dalam pola interaksi, hubungan sosial, institusi, dan praktik budaya yang terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, contoh-contohnya seperti urbanisasi, perubahan dalam peran gender, globalisasi, teknologi informasi, serta diversifikasi agama dan budaya. Perubahan budaya dapat terjadi dengan cepat atau lambat, dan seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, migrasi, perubahan demografi, dan perkembangan ekonomi. Perubahan budaya juga dapat mencakup perubahan dalam cara berkomunikasi, berpakaian, gaya hidup, dan emansipasi wanita, dan tingkat kritisitas masyarakat. Dengan demikian, perubahan budaya merupakan bagian penting dari evolusi sosial dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, gitu teman-teman. Nah, apa dampak perubahan budaya pada masyarakat? Perubahan budaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif perubahan budaya antara lain meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan meningkatkan keragaman budaya melalui pertukaran unsur-unsur budaya antar masyarakat. Sedangkan dampak negatif perubahan budaya seperti menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki akses yang berbeda, menimbulkan degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam atau pencemaran lingkungan, dan menimbulkan krisis identitas atau kehilangan nilai-nilai budaya akibat pengaruh budaya asing, teman-teman. Nah, perubahan budaya juga dapat mempermudah mobilitas, pesatnya perkembangan teknologi, meningkatkan tenaga kerja masyarakat semakin kritis, dan emansipasi wanita gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, perubahan budaya merupakan bagian penting dari evolusi sosial dan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif. Itu tergantung lagi kepada pribadi masyarakat gitu. Kita harus bisa menerima mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kelangsungan budaya kita, teman-teman. Nah, apa saja contoh perubahan budaya yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, itu pasti adanya urbanisasi. Perubahan sosial budaya terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang telah mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat yang melakukan urbanisasi tersebut dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. Ini sering kita alami di kehidupan sehari-hari teman-teman gitu. Nah, apalagi kita orang Minang ya. Orang Minang itu kalau menjadi tradisi nanti kalau udah gede merantau gitu, dari yang sebelumnya tinggal di pedesaan sekarang dia merantau ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Nah, tidak mungkin dong teman-teman kalau kita sudah berada di tempat yang baru seperti dari desa ke kota, itu pasti sangat perbedaannya sangat mencolok. Nah, lama kelamaan kita itu akan terbiasa dengan budaya yang ada di perkotaan, seperti tata bicaranya, gaya fashionnya, pola pikirnya, dan banyak lainnya gitu teman-teman. Nah, itu contoh dari urbanisasi. Yang kedua itu perubahan dalam peran gender. Nah, terjadi perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Perempuan semakin aktif terlibat dalam pendidikan dan dunia kerja yang mempengaruhi cara hidup dan pola pikir masyarakat. Nah, ini dulu bukan dulu saja, sebenarnya sampai sekarang ini masih menjadi problematika gitu. Banyak yang memandang rendah derajat wanita ini. Dulu apalagi itu mungkin lebih parah lagi saat zaman dulu sebelum Ibu kita Kartini melakukan aksi emansipasi wanita dan dapat mengangkat derajat wanita sama seperti derajat pria gitu. Nah, dulu mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan wanita. Maksudnya bukan tidak bisa, tidak diperbolehkan wanita
mengambil pekerjaan tersebut gitu. Nah sekarang wanita malah lebih diterima gitu. Bahkan dulu mungkin pemimpin tidak menerima wanita, tapi sekarang pemimpin bisa kok wanita. Nah gitu ya teman-teman, itu contohnya perubahan dalam peran gender. Jadi di kehidupan kita yang sekarang ini ada yang namanya gender equality atau kesetaraan gender. Yang ketiga, globalisasi dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih mempengaruhi cara berkomunikasi, gaya hidup, dan pola konsumsi masyarakat. Nah ini teman-teman banyak yang punya TikTok misalnya. Di situ ada komen, kalau ada komentar yang gimana ya, yang tren. Jadi banyak juga yang ngikutin kan teman-teman. Jadi itu lah salah satu contohnya cara kita berkomunikasi itu jadi menjadi terupgrade gitu dengan adanya kecanggihan teknologi, banyak istilah-istilah baru yang muncul gitu. Itu akibat dari globalisasi dan teknologi informasi teman-teman. Nah yang keempat ada diversifikasi agama dan budaya. Interaksi antara berbagai kelompok agama dan budaya mempengaruhi cara hidup, adat istiadat, seni, budaya, serta toleransi dan dialog antar umat beragama. Gitu teman-teman. Nah, yang sebelumnya kita tinggal sesama agama nih, misalnya sesama muslim aja semua di kampungnya gitu. Nah, kalau kita sudah berpindah ke tempat yang baru yang agamanya tidak cuma muslim saja, kita juga harus menyesuaikan. Tidak mungkin kita tidak menerima perubahan, tidak menerima perbedaan. Kita juga harus menyesuaikan tutur kata kita agar tidak menyakiti orang yang berbeda agama dengan kita. Nah itu teman-teman. Nah, perubahan budaya juga tercermin dalam penggunaan bahasa, cara berpakaian, gaya hidup, dan nilai budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami berbagai perubahan budaya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan nih teman-teman, bahwa perubahan budaya berperan besar bagi perubahan-perubahan sosial juga di Indonesia dan di dunia gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang tentunya yang berintelektual, kita harus bisa menerima perubahan, namun kita juga tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi ciri khas bagi diri kita gitu. Kita harus bisa menerima yang benar-benar baik untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Jangan salah dalam memilih gitu teman-teman. Oke, jadi sekian materi mengenai perubahan budaya pada video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.